Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya lagi adik-adik. Ini adalah praktikum kita mikrobiologi terakhir. Kita hari ini akan belajar untuk melakukan uji sensitivitas terhadap beberapa antiseptik maupun disinfektan. Metode yang kita gunakan pada video kali ini tidak terlalu berbeda dengan uji sensitivitas antibiotik yang tadi pagi kita sudah pelajari, karena kita menggunakan metode difusi cakram atau DIS lagi. Hanya perbedaannya ketika kita melakukan uji sensitivitas antibiotik, maka cakram yang kita gunakan adalah cakram yang sudah distandarisasi yang berisi antibiotik buatan pabrik biasanya. Sedangkan pada uji sensitivitas antiseptik maupun disinfektan kita menggunakan cakram atau DIS kosong yang nantinya kita masukkan ke dalam beberapa larutan, baik itu larutan antiseptik maupun larutan disinfektan. Ini adalah beberapa larutan yang akan kita gunakan. Adapun tujuannya tentu saja kita akan melihat keefektifan baik itu antiseptik maupun disinfektan melawan organisme yang kita pilih. Kemudian prinsip dari yang kita lakukan adalah dia melihat keefektifan dari disinfektan ataupun antiseptik yang mana akan menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme di dalam agar plate atau di dalam cawan Petri yang nantinya kita lihat dengan zona hambat. Hampir sama seperti uji sensitivitas antibiotik. Pertama yang harus kita persiapkan tentu saja kita harus mempersiapkan beberapa bakteri yang akan kita gunakan pada uji kali ini. Ada 4 bakteri, yaitu Escherichia coli, kemudian Staphylococcus aureus, ada Pseudomonas aeruginosa, dan Bacillus subtilis. Semuanya kita sudah inkubasi 24 jam atau 1 hari dengan standar McFarland 1,5 sampai 5 kali 10 pangkat 8 coloniform unit per mililiternya. Ini biasanya kita pakai spektrofotometri. Kemudian setelah kita dapatkan bakteri suspensi, maka kita lakukan pemindahan bakteri brood ke agar. Kita menggunakan triptychus soy agar untuk medianya. Kita lakukan streaking 2 arah, satunya horizontal, satunya vertikal untuk mendapatkan hasil yang bagus ya untuk inokulum bakterinya. Kemudian kita inkubasi. Ini kita siapkan untuk larutan-larutan disinfektan maupun antiseptiknya. Kita punya iodin, kita punya hidrogen peroksida, kita punya etanol, dan kita punya klorin. Di video ini kita gunakan cakram yang berbeda warna. Kita gunakan masing-masing warna merah untuk iodin ya. Kemudian hidrogen peroksida hijau, ungu, etanol, kemudian ini hitam untuk klorin. Kita gunakan pinset dan kita masukkan masing-masing ke dalam larutan antiseptik maupun disinfektan. Kemudian setelah kita masukkan tadi, kita biasanya kita rendam untuk beberapa saat. Kita rendam sekitar 15 detik, bisa lebih juga, asalkan catatannya adalah waktu kita waktu kita meletakkan cakram DIS kosong ke dalam larutan itu semua harus sama. 15 detik sudah cukup. Kemudian setelah waktunya cukup, kita angkat masing-masing DIS dari larutan, kemudian kita letakkan ke steril tisu atau tempat yang steril lainnya. Kemudian kita aplikasikan masing-masing DIS tadi, karena kita punya 4 bakteri, berarti kita harus masing-masing tadi yang kita masukkan harus minimal 4
disk atau minimal 4 cakram. Biasanya kita akan lebihkan karena khawatir ada yang jatuh dan sebagainya, sehingga bahan atau disknya akan cukup kita gunakan di praktikum kita atau di uji yang kita lakukan. Masing-masing disk tadi kita masukkan ke sini, ke plate-nya ya. Ini untuk E. coli-nya, kemudian aureus juga, subtilis juga, sama aeruginosanya. Kita inkubasi biasanya sampai 48 jam, tapi biasanya 24 jam sudah cukup. Dimasukkan ke inkubator dan kemudian kita lakukan pengukuran sama seperti uji sensitivitas antibiotik tadi ya. Di sini kita gunakan kontrol. Yang warna putih tadi itu, yang di tengah tadi itu kontrolnya. Jadi maksudnya kita dengan kontrol itu kita melihat bahwa bahwa kalau kontrol itu pasti tidak terjadi apa-apa ya, tidak ada zona hambat. Jika di dalam cakram kontrol itu ada zona hambat, berarti apa yang kita lakukan tidak berhasil gitu. Jadi biasanya memang sebagai bahan pembuktian bahwa apa yang kita lakukan tadi itu, yang sudah kita lakukan sehari sebelumnya itu sukses, ya harus kita buktikan dengan kontrol negatifnya tidak ada zona hambat. Kemudian sama seperti sensitivitas antibiotik, maka harus kita ukur diameter dari zona inhibisinya. Nah, biasanya lebih enak menggunakan kaliper memang dibandingkan penggaris seperti yang saya sebutkan, karena memang ketelitiannya lebih ya, atau lebih tinggi kaliper daripada penggaris. Setelah itu kita baru masukkan ke tabel yang telah kita buat. Kita masukkan semua berapa zona hambat untuk masing-masing bakteri. Setelah itu baru akan terlihat kira-kira untuk melawan Staphylococcus aureus mana yang paling efektif, akan terlihat dari zona hambat yang dihasilkan. Seperti itu adik-adik, ini adalah referensi yang digunakan oleh video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.